Bapak Ibu hadirin hamba Allah sidang jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah sampai engkau dilalaikan oleh hartamu dan anakmu daripada mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan itu, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ayat ini mengandung pesan Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam kehidupan kita tidak boleh dilalaikan oleh gara-gara mencari harta, dan tidak boleh dilalaikan oleh gara-gara sibuk mengurus anak, sehingga mereka melalaikan daripada mengingat Allah. Berapa banyak orang-orang yang telah dilalaikan sibuk mencari harta, dan mereka sengaja mencari dan berangkat sebelum subuh. Kemudian mereka akan pulang setelah matahari terbenam, setelah maghrib. Mereka dilalaikan mencari harta daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan umurnya habis untuk mencari harta. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana mencarikan harta untuk biaya hidup anak, agar anak bisa sekolah sebagaimana umumnya orang-orang lain. Akhirnya mereka demi anak rela mengorbankan seluruh waktunya di pasar mencari harta, dan lupa untuk mengingat Allah, lupa melaksanakan perintah-perintah Allah. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berpesan di ayat yang lain, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anakmu dan harta-hartamu itu adalah sumber fitnah bagimu. Bagaimana memahami ayat ini? Harta dan anak adalah fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita terlalu sibuk mencari harta, jika kita terlalu sibuk mengurus anak sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan fitnah yang sangat besar yang telah merusak kehidupan kita yang sebenarnya. Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas masalah adab-adab mencari uang, mengumpulkan uang di pasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dakhala suqa, siapapun yang masuk ke dalam pasar, boleh pasar, boleh mall, boleh juga supermarket, pokoknya asal ada transaksi jual beli yang menyibukkan manusia dengan hubungan jual beli, maka itu disebut dengan pasar. Rasul berpesan, man dakhala suqa, siapapun yang masuk ke dalam pasar, artinya baru akan masuk. Faqala, lalu dia berzikir atau dia berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, huwa hayyun la yamutu biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika akan masuk pasar. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, siapapun yang membaca doa itu ketika akan masuk pasar. Apa kata Rasulullah SAW dalam lanjutan hadis ini? Kataballahu, Allah telah menetapkan kepadanya alfi hasanatin, beribu-ribu pahala kebaikan. Kemudian wa maha anhu alfi sayyiatin, dan menghapuskan beribu-ribu dosa dan kesalahan. Kemudian wa rafa'allahu alfi darajatin, dan Allah mengangkat derajatnya beribu-ribu derajat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa banalahu baitun fil jannah, dibangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Hanya dengan membaca doa masuk pasar, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu,
huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala beribu-ribu pahala, menghapuskan dosa beribu-ribu dosa, dan mengangkat derajatnya beribu-ribu derajat, dan membangunkan sebuah rumah di dalam surga. Ini adab masuk pasar. Bapak Ibu, setiap kita akan masuk pasar, masuk mall, masuk swalayan, supermarket, kita mau belanja, maka kita dianjurkan untuk membaca doa ini supaya kita mendapatkan keutamaan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa zikir tadi itu diberikan pahala beribu-ribu? Diberikan pengampunan dosa beribu-ribu. Kemudian diangkat derajatnya beribu-ribu. Karena pada umumnya orang di pasar itu lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya ada orang yang ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, di antara banyaknya manusia yang lalai, Allah berikan pahala yang beribu-ribu. Allah ampuni dosanya beribu-ribu. Karena besarnya beribadah di tengah manusia yang lalai. Makanya kalau mayoritas orang itu kafir, tidak beribadah, kita beribadah sendirian di situ pahalanya besar. Menegakkan agama di tengah komunitas orang yang menghancurkan agama, pahalanya besar. Nah, jadi kalau menegakkan agama di kalangan keluarga kita, umpamanya nggak ada yang sholat keluarga kita, susah payah kita berdakwah, nggak ada yang menutup aurat, susah payah kita mengajaknya. Nah, kita menutup aurat sendiri, kita sholat sendiri, tapi terus kita mengajak, sabar kita menghadapi mereka. Kita ajak, kita tampilkan akhlak yang baik, kemudian kita taat kepada Allah, kemudian kita doakan mereka, terus pahalanya sangat besar. Bapak Ibu, dibanding orang-orang yang seluruhnya soleh. Kita soleh boleh jadi ikut-ikutan, kita soleh boleh jadi segan. Tapi kalau di kalangan seluruhnya maksiat, kita soleh, kita beribadah, maka itu murni emasnya. Nah, di kalangan batu dia mutiaranya. Ada seluruh pedagang yang curang, kita sendiri yang jujur, maka pahalanya sangat besar. Seluruhnya membuka aurat, tidak menjaga pandangan, kita menutup aurat dan kita menjaga pandangan, pahala kita sangat besar. Jihad kita di situ. Bapak Ibu, semuanya kikir dan curang mengurangi timbangan, kita dermawan dan kita suka menolong. Di situ pahalanya sangat besar. Makanya pedagang yang jujur bersamaku di dalam surga. Dengan dakwah bilhal namanya. Dakwah dengan keadaan, penampilan. Ini dakwah. Penampilan ini dakwah. Dan dia diberi pahala mengalir 24 jam selama dia berpenampilan dakwah. Makanya orang bercadar itu selama 24 jam seumur hidup pahalanya mengalir tanpa henti, nggak terputus. Selama jenggot ini masih ada, ini kan sunnah nih. Selama jenggot ini masih ada, dia akan mengalir setiap detik, setiap menit. Kalau dia niatnya ikhlas, mengikuti sunnah. Mati sedang sholat, mati di atas sunnah. Sedang baca Al-Quran, di atas sunnah. Sedang berjihad, di atas sunnah. Sedang sujud, di atas sunnah. Sedang berpuasa, di atas sunnah. Tapi untuk mendapatkan mati sedang sholat, mati sedang sujud, mati sedang jihad, mati sedang berpuasa, itu susah. Mati di atas sunnah itu susah. Kecuali kalau kita memelihara jenggot, niatnya mengikuti sunnah, berarti dia mati di atas sunnah. Walaupun dia tidak sedang sujud, walaupun dalam WC, dia mati di atas sunnah. Kemudian yang berikutnya, di pasar wajib jaga pandangan. Jangan dilepaskan pandangan. Jaga perkataan. Jangan sampai sumpah serapah, carut marut. Lebih baik kita perbanyak zikir di tengah keramaian orang-orang yang lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang disebutkan tadi di dalam surat Al-Munafiqun tentang ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan melalaikan kamu harta-hartamu, jangan, wala auladukum, dan jangan melalaikan kamu anak-anakmu.
an dzikrillah, untuk tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di pasar itu ada satu amalan yang membuat kita berbeda dari yang lain. Amalan itu adalah keikhlasan dalam melayani orang. Itu amal yang paling besar. Keikhlasan di dalam membeli, keikhlasan di dalam melepas barang, keikhlasan di dalam menerima barang. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Orang Muslim yang paling baik adalah orang yang mudah di dalam membeli dan mudah di dalam menjual. Jadi kalau kita masuk ke pasar, ini amalan mulia, ikhlas kita. Kita harus ikhlas kepada nenek-nenek yang jualannya mahal. Nenek sudah tua renta, nggak ada yang membeli, jualannya tidak kita sukai. Kita harus ikhlas untuk membelinya, tujuan kita beribadah menolongnya. Apapun yang diberikan, yang dipatok oleh nenek tadi, harganya jangan kita tawar, itu ikhlas. Berapa kangkung satu ikat, Nek? Kata nenek 7.000. Kok 7.000, Nek? Ini kan udah tua, udah layu. Di sebelah 5.000. Jangan, itu menyakitkan dari si nenek. Kita ikhlas. Berapa, Nek? 7.000. Beli. Memang kaidah jual beli itu kullu bai'in an taradin. Setiap jual beli itu ada kaidahnya suka sama suka. Sekarang kita mengorbankan perasaan suka kita untuk disukai oleh nenek. Kita korbankan, itu jauh lebih afdal, lebih utama. Belilah kepada yang sedikit pelanggannya, yang jualannya susah laku, yang diprediksi dia sangat susah untuk mendapatkan keuntungan, dan jualannya sangat sedikit. Udah tua, jualan sedikit, jualannya tidak baik. Itu lebih afdal kita memberikan keikhlasan kepadanya, sabar dalam menghadapi apa yang telah kita peroleh. Kalau umpamanya kita beroleh sesuatu yang tidak kita sukai, kita sabar. Jadi Bapak Ibu, coba kita praktekkan. Belanjalah ke toko-toko terdekat sekitar kita. Ndak mart. Ndak mall. Tuh nyolak kayu tuh mah. Sudah kaya. Oh, enggak ada di kedai-kedai kita sekitar. Enggak ada. Adanya memang ada di mall. Pilih mallnya. Prioritaskan yang muslim. Oh, harganya mahal Ustaz, beda 1.000 2.000. Enggak masalah. Niatkan sedekah. Ikhlas dan sabar. Jadi Bapak Ibu, ini pahala amalan yang sangat besar. Oleh karena itu, mari kita amalkan dan kita praktekkan. Ketika kita masuk pasar, jangan lupa berdoa. Sampai di pasar, belanja jangan lama-lama dan jangan curang. Bagi penjual, jangan sumpah palsu. Kemudian kita amalkan, belanjalah kepada orang-orang tua dan yang sedikit pelanggannya atau sedikit jualannya, dengan niat menolong atau membantunya, dan ikhlas terhadap apapun yang diberikannya, dan jangan sekali-kali menawar barang dagangannya. Walaupun pada hakikatnya kullu bai'in an taradin, jual beli itu suka sama suka, tapi kalau kita tidak menawar, itu jauh lebih utama dan lebih unggul dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.